Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnu Wahidan dari kelas D024 dengan NPM 21024010197 dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang urban farming. Jadi apa sih urban farming itu? Urban farming adalah praktik budidaya, pemrosesan dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Pertanian urban juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura. Jadi urban farming ini cocok bagi warga perkotaan yang rata-rata tidak memiliki lahan yang luas untuk bercocok tanam dan mampu menjadi salah satu strategi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan membentuk ketahanan pangan, serta pemanfaatan lahan yang terbatas di kawasan pemukiman itu dapat dijadikan yaitu seperti kebun mini. Pada karakteristiknya, urban farming ini tenaga kerjanya itu seperti penduduk kota, lalu kedekatan dengan pasar itu sangat melekat, memanfaatkan lahan terbatas, menggunakan sumber daya kota seperti organik, kemudian dipengaruhi kebijakan perencanaan dan pengembangan di kota tersebut, kemudian terdapat dampak langsung pada ekologi kota, yaitu dampak positif dan dampak negatif, dan juga berhubungan langsung dengan konsumen. Dalam arti sempit, urban farming itu merujuk pada kegiatan bercocok tanam atau beternak secara mandiri di wilayah perkotaan. Biasanya kegiatan ini itu memanfaatkan lahan yang terbatas. Seperti salah satu contohnya adalah pekarangan rumah. Dan hasil dari kegiatan ini tuh biasanya bisa diolah sendiri untuk kemudian dikonsumsi atau didistribusikan ke tempat lain. Sedangkan dalam arti luasnya, pertanian urban itu mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan, serta saat ini di kota-kota besar itu mengarah pada pembangunan pertanian yang mempunyai nilai estetik dan mempunyai nilai manfaat lebih luas untuk psikologi dan lingkungan. Tentunya pada kegiatan urban farming ini terdapat manfaatnya. Yang pertama adalah membantu menciptakan kota yang bersih dengan pelaksanaan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang tentunya untuk pengolahan sampah di kota tersebut. Yang kedua, dapat menghasilkan udara segar dan meningkatkan kualitas lingkungan kota. Jadi, udara dan kualitas lingkungan kota itu akan menjadi baik dengan adanya kegiatan urban farming ini. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan estetika atau kecantikan dan keindahan kota tersebut. Yang keempat, mengurangi biaya dari pengelolaan sampah. Kemudian yang kelima, pemenuhan pangan keluarga yang lebih segar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, masyarakat penduduk kota itu dapat mengkonsumsi dari hasil urban farmingnya. Kemudian yang keenam adalah memberikan penghasilan tambahan bagi penduduk kota tersebut yang melakukan kegiatan urban farmingnya. Lalu dalam sistem budidayanya terdapat 4 macam urban farming, yaitu viticulture, wall gardening, aquaponik, dan hidroponik. Viticulture sendiri adalah merupakan salah satu strategi untuk mensiasati keterbatasan lahan yang terutamanya itu dalam rumah tangga. Jadi viticulture ini tuh sangat sesuai untuk sayuran seperti bayam, kangkung, kucai, sawi, selada, kenikir, seledri, dan sayuran daun lainnya. Kemudian wall gardening itu termasuk dalam jenis budaya tanaman vertikal. Bedanya sistem ini tuh memanfaatkan tembok atau dinding sebagai tempat
untuk menempatkan modul pertanaman. Jadi model wall gardening ini sangat populer untuk tanaman hias dan bahkan sudah banyak dijumpai di gedung-gedung perkantoran ataupun pusat perbelanjaan yang seperti yang sering kita lihat. Kemudian ada aquaponik. Aquaponik sendiri merupakan sistem produksi pangan khususnya sayuran yang diintegrasikan dengan budidaya hewan air ikan, udang, dan siput di dalam suatu lingkungan simbiosisnya. Kemudian yang terakhir adalah hidroponik, yang berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Tentunya dalam pelaksanaan atau kegiatan urban farming ini terdapat dampak-dampaknya, entah itu dari dampak positif ataupun dampak negatif. Di sini dampak positifnya ada 3, yaitu menjawab krisis ruang terbuka hijau, menjaga ketahanan pangan, dan urban farming untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pada dampak negatifnya adalah kesalahan pada praktik urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi suara dan udara serta pemborosan energi, terutamanya air. Menjawab krisis ruang terbuka hijau. Jadi masifnya pembangunan di perkotaan itu menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Seperti yang ada di gambar samping ini terlihat bahwa kota ini tuh kurang adanya ruang terbuka hijau. Jadi dengan hilangnya ruang terbuka hijau itu sangat memengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan, yang sekaligus itu meningkatkan polusi, di mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat kota. Kemudian menjaga ketahanan pangan. Jadi proses urbanisasi itu menyebabkan tingginya laju pembangunan yang turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Jadi kota itu tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, dan permintaan akan bahan makanan yang tidak tercukupi akan menyebabkan inflasi harga. Kemudian dampak positif yang terakhir yaitu untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi urban farming tentunya juga dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Namun tidak hanya sekedar kegiatan pemberdayaan komunitas, tetapi urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen dari urban farmingnya. Kemudian pada dampak negatif urban farming itu memang dapat dilakukan di tengah keterbatasan. Namun urban farming sendiri memiliki dampak yang besar bagi kelangsungan hidup di masyarakat kota. Dampak negatif yang sama besarnya juga bisa terjadi apabila penerapan urban farmingnya itu tidak dilakukan secara baik ataupun optimal. Lalu kesalahan-kesalahan pada praktik urban farming itu juga dapat menyebabkan meningkatnya polusi suara dan udara, banjir, serta pemborosan energi, terutama air. Lalu kelalaian dalam merawat perkebunan urban farming dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang nantinya itu dapat menyebarkan penyakit malaria, dan juga kurangnya keterampilan serta infrastruktur yang tidak memadai biasanya menjadi penyebab utama dari kegagalan urban farming. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang saya ucapkan itu salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.